Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan studi kasus elektronika dan otomasi industri pada Laboratorium Sistem Produksi 2025. Pada video ini, kami akan membahas beberapa studi kasus yang terdapat pada modul praktikum, sekaligus menguraikan langkah penyelesaian latihan soal yang berkaitan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan konsep elektronika dan otomasi sesuai dengan materi praktikum yang telah dipelajari. Jadi untuk studi kasus yang pertama, buatlah ladder diagram berdasarkan wiring diagram berikut ini dan jelaskan kondisi yang terjadi. Nah, gambar ini merupakan ladder diagram yang diberikan. Berikut merupakan jawaban dari soal pertama. Nah, jadi pada rangkaian ini terdapat dua buah saklar, yaitu switch 1 dan switch 2. Kemudian terdapat dua buah coil relay, yaitu CR1 dan juga CR2. Serta tiga buah lampu indikator, yaitu L1, L2, dan L3. Nah, jadi untuk prinsip kerjanya itu, ketika sebuah switch itu ditekan, maka relay tadi akan aktif dan mengubah kondisi kontaknya. Jadi misalnya ketika switchnya ditekan, ini akan mengubah kondisi dari si kontak relay, yang misalnya awalnya itu kontak relaynya semulanya normally open, bisa menjadi normally close atau tertutup, atau yang semulanya itu normally close, bisa menjadi normally open atau terbuka. Nah, jadi untuk perubahan kondisi kontak relay inilah yang akan mempengaruhi hidup dan matinya lampu. Nah, saya akan menguraikan kondisi tiap kombinasi switch berdasarkan tabel kebenaran di samping. Jadi kondisi yang pertama ini, eh, ketika kedua switch ini tidak ditekan. Nah, ketika kedua switch ini tidak ditekan, maka CR1 dan CR2 itu tidak aktif. Akibatnya, semua kontak relay tadi tetap berada pada kondisi normalnya. Jadi untuk kontak relay CR1 ini, dia tetap terbuka, sehingga arus tidak bisa mengalir ke lampu 1 dan juga lampu 2. Namun, untuk lampu 3, ia terhubung melalui kontak normally close. Jadi emang udah CR1-nya ini udah normally close. Sehingga dalam kondisi ini lampu L3 ini menyala. Sementara lampu L1 dan L2 tadi mati. Jadi untuk keadaan awal itu hanya lampu 3 yang aktif. Baik, untuk kondisi kedua yaitu ketika switch satunya itu ditekan. Nah, ketika switch satu ini ditekan tadi, maka CR1 tadi akan aktif. Saat CR1 aktif, semua kontaknya berubah kondisi. Nah, jadi untuk yang CR1 yang di sini yang awalnya normally close akan berubah menjadi normally open. Lalu untuk yang di sini yang awalnya normally open akan berubah menjadi normally close. Nah, dampaknya lampu L3 yang tadinya itu menyala sekarang mati karena jalurnya diputus oleh perubahan kontak CR1. Sebaliknya juga, ketika kontak CR1 tadi berubah menjadi tertutup, maka arus tadi itu bisa mengalir ke lampu L2. Artinya dalam kondisi ini, lampu L2 ini menyala. Sementara L1 masih belum aktif karena membutuhkan kombinasi relay yang lain. Jadi untuk kondisi kedua, yang menyala itu hanya lampu kedua. Nah, selanjutnya itu kondisi ketika switch 2 saja yang ditekan. Switch satunya tidak kita tekan. Nah, maka kan yang aktif itu adalah coil relay dari yang kedua ini kan. Sementara CR1 ini tetap tidak aktif. Nah, dalam situasi ini eh, kontak CR2 akan berubah. Tetapi karena L2 dan L1 memerlukan kombinasi dari CR1 dan CR2 untuk aktif, maka keduanya tidak menyala. Satu-satunya lampu yang menyala hanyalah lampu ketiga. Karena jalurnya hanya dipengaruhi oleh ketika switch 2 itu ditekan, kondisi lampu sama sekali tidak kondisi lampu tadi itu sama seperti kondisi awal, yaitu hanya lampu ketiga yang menyala. Sedangkan lampu kedua dan lampu ke satu ini tidak menyala. Lalu kondisi terakhir ketika switch satu dan switch 2 itu ditekan. Nah, ketika switch satu dan switch 2 ini ditekan secara bersamaan, maka coil relay 1 dan 2 ini kan aktif. Nah, mengakibatkan kontak relay CR1 dan CR2 ini semuanya berubah kan. Nah, yang awalnya ini normally close jadi normally open, begitupun yang awalnya ini normally open menjadi normally close.
Untuk jalur menuju lampu L3 itu terputus karena CR1 tadi kan tidak lagi dalam kondisi normally closed. Untuk jalur menuju lampu L2 itu juga terputus karena meskipun si CR1 tadi aktif, CR2 juga berubah sehingga tidak ada arus yang lewat menuju ke L2 ini tidak ada arus yang lewat. Sebaliknya, kalau misalnya kombinasi CR1 dan CR2 yang sama-sama aktif justru menutup jalur lampu L1. Nah, sehingga arus mengalir penuh ke L1. Ini kan awalnya semuanya normally open nih. Ketika dipencet, maka dia akan berubah menjadi normally close semuanya nih. Nah, sehingga untuk lampu yang menyala itu adalah lampu L1. Dengan demikian, kondisi terakhir ini menyebabkan L1 menyala, sedangkan L2 dan L3 mati. Baik, itu adalah pembahasan studi kasus nomor 1 dari modul praktikum pertama. Selanjutnya untuk studi kasus nomor 2, perhatikan gambar ladder diagram berikut. Di sini terdapat 3 input, yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3. Lalu terdapat 3 coil relay, yaitu coil relay 1, coil relay 2, dan coil relay 3. Dan terdapat 3 kontak relay, yaitu kontak relay 1 yang bersifat normally closed, kontak relay 1 yang bersifat normally open, kontak relay 2 yang bersifat normally open, dan kontak relay 3 yang bersifat normally closed. Dan terdapat 2 output, yaitu lampu 1 dan lampu 2. Berdasarkan ladder diagram tersebut, buatlah wiring diagram dan tabel kebenarannya. Untuk membuat wiring diagram, digunakan software LiveWire. Nah, di sini untuk membuat wiring diagram itu dapat didasarkan pada ladder diagram yang sudah diketahui pada soal. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat power supply-nya dulu. Di sini diambil pada galeri, tekan power supply. Power supply yang digunakan yaitu baterai yang berfungsi sebagai penyedia tegangan dan arus untuk mengoperasikan rangkaian listrik. Selanjutnya, dapat dilihat terdapat 3 input yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3. Dapat diambil dari galerinya, yaitu pada input components. Di sini terdapat SPST switch dan SPDT switch. SPST switch atau single pole single throw itu merupakan saklar yang hanya memiliki satu input dan satu output. Nah, jadi saklar ini itu bekerja dengan prinsip on dan off, yaitu menghubungkan atau memutus aliran arus listrik. Dan untuk contoh penggunaan SPST switch, yaitu pada saklar lampu rumah, di mana ketika saklar ditekan ke posisi on, arus listrik mengalir dan lampu menyala. Sedangkan saat ditekan posisi off, arus terputus dan lampu padam. Selanjutnya, SPDT switch atau single pole double throw itu merupakan saklar yang memiliki satu input dan dua output, di mana satu sumber arus dapat dialirkan dari dua jalur yang berbeda. Nah, pada studi kasus ini, kita menggunakan SPST switch dikarenakan untuk membuat rangkaian pada lampu. Karena terdapat 3 switch, maka kita akan membuat menjadi 3 switch seperti ini. Nah, selanjutnya terdapat coil relay dan juga kontak relay. Nah, akan tetapi pada wiring diagram, coil relay dan kontak relay itu merupakan satu kesatuan, yaitu pada relay, di sini dapat kita ambil pada output components. Di sini terdapat dua jenis relay, yaitu SPDT relay dan DPDT relay. Untuk SPDT relay atau single pole double throw relay, itu mengalirkan atau
memutuskan arus berdasarkan aktif atau tidaknya relay. Nah, sedangkan DPDT relay atau double pole double throw relay itu tiap kontak dapat mengalirkan arus untuk dua sirkuit yang berbeda. Nah, pada studi kasus ini kita menggunakan SPDT relay. Sini dapat dirotasi. Dapat kita lihat terdapat tiga coil relay dan juga tiga kontak relay, maka kita akan membuat menjadi tiga SPDT relay-nya. Nah, selanjutnya terdapat output, yaitu lampu 1 dan lampu 2. Itu kita bisa ambil lampu yang ini sebanyak dua, dikarenakan ada dua lampu. Nah, pada ladder diagram kita dapat melihat bahwa switch 1 mendapatkan arus dari power supply, sehingga kita menghubungkan switch 1 dengan power supply. Lalu pada wiring diagram ini terdiri atas dua, yaitu bagian bagian bawahnya itu untuk coil relay dan bagian atas itu untuk kontak relay. Nah, di sini untuk coil relay 1 itu terhubung langsung ke switch 1. Maka coil relay 1 yang bawah ini dihubungkan ke switch 1. Nah, lalu untuk coil relay 1 itu terdapat dua, yaitu kontak relay 1, maksudnya kontak relay 1 itu terdapat yang bersifat normally closed dan kontak relay 1 yang bersifat normally open. Nah, di sini eh, kedua kontak relay 1 ini itu mendapatkan arus dari power supply langsung. Sehingga yang atas ini eh, kontak relay mendapat arus dari power supply, maka kita hubungkan langsung ke power supply. Dan kontak relay memiliki dua sifat, yaitu normally closed dan normally open. Untuk kontak relay yang bersifat normally closed, itu menggunakan kontak relay yang bagian atas, yaitu yang ini. Dan jika kontak relay bersifat normally open, maka digunakan bagian yang bawah ini. Nah, di sini untuk kontak relay 1 itu bersifat normally closed dan terhubung langsung menuju lampu 1. Sehingga kontak relay 1 normally closed itu dihubungkan yang atas langsung menuju ke lampu 1. Nah, selanjutnya kontak relay 1 juga bersifat normally open itu untuk penyedia arus bagi kontak relay 2, sehingga kontak relay 2 yang bawah yang bersifat normally open terhubung ke kontak relay 2. Seperti ini. Lalu untuk switch 2 pada ladder mendapatkan arus dari power supply sehingga dihubungkan ke power supply dan kontak relay 2 juga mendapatkan arus dari switch 2, coil relay 2 mendapatkan arus dari switch 2 sehingga yang bawah ini itu coil relay 2 terhubung ke switch 2. Selanjutnya dapat kita lihat kontak relay 2 ini bersifat normally open dan terhubung langsung ke lampu 2, sehingga kita akan menghubungkan bagian yang bawah itu normally open ke lampu 2.
Selanjutnya, switch 3 di sini mendapat arus dari power supply sehingga kita menghubungkan switch 3 ke power supply. Di sini coil relay 3 mendapat arus dari switch 3, coil relay 3 sehubungkan ke switch 3. Nah, untuk kontak relay 3 ini mendapat arus dari power supply juga sehingga kontak relay 3 dihubungkan ke power supply. Lalu untuk kontak relay 3 di sini bersifat normally close dan selanjutnya mengalirkan arus menuju kontak relay 2 yang bersifat normally open. Nah, di sini dapat kita lihat kontak relay 3 yang bagian atas yang kita hubungkan karena kontak relay 3 itu normally close, dihubungkan ke kontak relay 2. Nah, seperti ini. Karena kontak relay 3 itu terhubung ke kontak relay 2. Sehingga kita hubungkan normally close kontak relay 3 ke kontak relay 2. Lalu untuk menetralkan dan menutup rangkaian, maka kita membutuhkan ground, bisa diambil pada power supply, dan diambil ground. Untuk setiap lampu, power supply, dan kontak relay itu membutuhkan masing-masing satu ground, sehingga kita akan menghubungkannya dengan ground. Ini dihubungkan. Nah, berikut merupakan wiring diagram berdasarkan ladder diagram yang tertera pada soal. Yang selanjutnya untuk mengetahui kondisi yang terjadi pada rangkaian listrik ini, maka kita akan menekan tombol run. Untuk kondisi pertama yaitu ketika ketiga switch, switch 1, switch 2, dan switch 3 itu tidak ditekan, maka kita run. Di sini dapat kita lihat bahwa lampu yang menyala hanya lampu 1, dikarenakan lampu 1 mendapatkan arus dari kontak relay 1. Switch 1 tidak ditekan, sehingga mengalirkan arus menuju kontak relay 1. Dikarenakan kontak relay 1 bersifat normally close, sehingga arus langsung mengalir menuju lampu 1 yang menyebabkan lampu 1 menyala. Lampu kedua mati dikarenakan mendapatkan arus dari kontak relay 2 yang bersifat normally open. Jadi, switch 2 yang mendapatkan aliran arus dari power supply mengaliri arus menuju kontak relay 2. Dikarenakan kontak relay 2 bersifat normally open, maka arus terputus pada kontak relay 2 sehingga tidak dapat mengaliri arus menuju lampu 2 dan lampu 2 mati. Begitu juga pada switch 3, dikarenakan switch 3 tidak ditekan, walaupun kontak relay 3 ini bersifat normally close, tapi selanjutnya arus dari switch 3 ke coil ke kontak relay 3 ini akan mengaliri arus ke kontak relay 2. Karena kontak relay 2 tadi itu arusnya sudah putus, maka selanjutnya tidak akan juga dapat mengaliri arus
3 lampu kedua, sehingga lampu 2 tetap akan mati. Selanjutnya untuk kondisi kedua, yaitu jika switch 1 ditekan, maka kedua lampu tidak ada yang menyala. Hal tersebut dikarenakan switch 1 ditekan karena kontak relay 1 bersifat normally close sehingga arus terputus dan lampu 1 padam. Dan lampu 2 tidak dapat mengaliri arus dikarenakan switch 2 bersifat normally open. Jadi arus terputus setelah melewati kontak relay 2. Untuk kontak relay 3 itu juga untuk switch 3 itu tidak ditekan sehingga arus mengalir ke kontak relay 3 yang bersifat normally close, akan tetapi tetap tidak akan bisa membuat lampu 2 menyala dikarenakan arus pada kontak relay 3 akan mengalir ke kontak relay 2 yang sudah terputus tadi, sehingga tetap tidak bisa mengaliri arus ke lampu 2. Untuk kondisi selanjutnya, jika switch 2 saja yang ditekan, itu kedua lampu menyala dikarenakan switch 1 tidak ditekan akan mengaliri arus karena kontak relay ini bersifat normally close, maka dia tetap mengaliri arus berlanjut hingga sampai menghidupkan lampu 1. Sedangkan lampu 2 menyala itu karena switch 2 ditekan dan switch 2 ditekan maka akan mengaktifkan maka coil relay-nya akan aktif dan akan mengubah kontak relay 2 yang semula bersifat normally open menjadi normally close sehingga mengaliri arus menuju ke lampu 2. Untuk switch 3 itu tidak ditekan sehingga kontak relay 3 yang bersifat normally close itu dapat mengaliri arus berlanjut sampai ke kontak relay 2 dan mengaliri arus sampai ke lampu 2 sehingga lampu 2 tetap akan menyala. Jadi jika hanya switch 2 yang ditekan, maka kedua lampu akan menyala. Selanjutnya, jika hanya switch 3 yang ditekan, maka lampu 1 yang hanya menyala dikarenakan mendapatkan arus dari kontak relay 1 yang bersifat normally close. Lampu 2 tidak menyala dikarenakan tidak mendapatkan arus dari kontak relay 2 dikarenakan switch 2 ini tidak ditekan. Dan lampu 2 juga tidak mendapatkan arus dari kontak relay 3 dikarenakan switch 3 ditekan sehingga arus terputus di kontak relay 3 karena bersifat normally close. Karena arus sudah terputus di kontak relay 3, maka tidak dapat mengaliri arus ke kontak relay 2 dan sampai ke lampu 2, sehingga lampu 2 tidak bisa menyala. Sehingga pada kondisi hanya switch 3 ditekan, lampu yang menyala hanya lampu 1. Selanjutnya, untuk tabel kebenaran berdasarkan ladder diagram pada soal ini, itu untuk kondisi yang terjadi itu dapat dicari jumlahnya dengan 2 pangkat N, di mana N merupakan input, dikarenakan input di sini berjumlah 3, yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3, maka untuk jumlah kondisi yaitu 2 pangkat 3, yaitu 8, sehingga di sini terdapat 8 kondisi dengan 3 switch dan 2 output. Contohnya di sini pada kondisi switch 1 0 itu artinya tidak menyala atau tidak ditekan. Switch 2 tidak ditekan, switch 3 tidak ditekan, maka di sini untuk lampu 1 maka dihasilkan output 1 yang artinya lampu satunya menyala. Nah, untuk kondisi kedua, jika yang ditekan hanya switch 1,
switch 2 dan switch 3-nya tidak ditekan, maka tidak ada lampu yang menyala. Dan di sini dapat dilihat hasilnya yaitu 0 pada tabel kebenarannya. Dan begitu juga seterusnya, hingga ketiga switch ditekan, itu hasilnya yang hidup hanya lampu 2. Selanjutnya, pada soal B, ubahlah kontak relay 1 menjadi normally open dan kontak relay 2 menjadi normally close. Jelaskan apa yang terjadi dan buatlah tabel kebenarannya. Nah, di sini pada soal itu disuruh untuk mengubah kontak relay 1 menjadi normally open dan kontak relay 2 menjadi normally close. Maksudnya di sini kontak relay 1 yang atas ini diganti menjadi normally open dan kontak relay 2 ini diganti menjadi normally close. Nah, di sini di soal di wiring diagram itu dapat kita ganti untuk kontak relay 1 yang terhubung ke lampu 1 itu diganti menjadi normally open. Sehingga kita dapat menghubungkan lampu ini dengan normally open kontak relay 1. Itu yang pada yang bawah. Lalu kontak relay 2 diminta untuk mengganti menjadi normally close dan terhubung pada lampu 2. Di sini lampu 2 dapat kita lihat kondisi awalnya terhubung secara normally open dengan kontak relay 2. Di sini kita akan mengganti kontak relay 2 menjadi bersifat normally close dan terhubung ke lampu 2. Nah, berikut merupakan wiring diagram dengan kondisi kontak relay 1 diganti menjadi normally open dan kontak relay 2 diganti menjadi normally close. Untuk mengetahui apa kondisi yang terjadi, kita bisa melakukan run lagi terhadap rangkaiannya. Jika ketiga switch tidak ditekan, maka maka kedua lampu menyala. Selanjutnya, kondisi selanjutnya itu jika hanya switch 1 yang ditekan, maka kedua lampu tetap hidup. Lalu jika hanya switch 2 yang ditekan, yang hidup hanya lampu 1. Dan jika hanya switch 3 ditekan, kedua lampu mati. Dan berikut merupakan tabel kebenarannya. Untuk tabel kebenaran, terdapat 8 kondisi, yaitu dengan 3 input, switch 1, switch 2, switch 3, dan lampu 1 dan lampu 2. Di sini dapat kita lihat jika ketiga switch tidak ditekan, seperti yang telah kita praktikkan tadi pada live wire, itu kedua lampu menyala, dan jika switch 1 saja yang ditekan, itu kedua lampu tetap menyala. Begitu seterusnya, hingga ketiga switch ditekan, lampu yang hanya menyala yaitu lampu 1, sedangkan lampu 2-nya mati. Sekian dari video pembahasan tutorial elektronika dan otomasi industri modul 1 ladder and wiring diagram. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.